Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, tidak terasa 10 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Puji Tuhan juga pagi hari ini kita kembali disegarkan, dikuatkan kembali oleh perenungan firman Tuhan dari bacaan kita dari kitab Hosea pasal yang ke-10 dengan judul renungan kita, Persahabatan dengan Dunia. Bacaan hari ini diawali dengan kehebatan dan kemuliaan bangsa Israel. Bangsa Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang terus bertumbuh bertambah besar, namun hati mereka licik. Semakin diberkati, mereka semakin menjauh dari Allah. Buktinya, semakin banyak mereka membangun mezbah dan tugu berhala. Akibat dari perbuatan ini sangat fatal. Semua kemuliaan dan kehebatan bangsa Israel hancur. Allah menghancurkan mezbah dan tugu berhala tersebut. Semua ini tertulis di ayat yang pertama dan kedua. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuahnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Bagaimanakah relevansi keadaan bangsa Israel dengan kehidupan kita saat ini? Keadaan yang baik, keadaan yang makmur, sejahtera, income yang besar, sehat, kuat, pintar, kaya, bisa membuat seseorang melupakan Tuhan dengan mudahnya. Setiap hari, setiap kita pasti ada pertentangan antara keinginan daging dan roh. Keadaan ini sering memaksa kita untuk menuruti hawa nafsu kedagingan yang membawa hidup kita menjadi egois dan akhirnya melawan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Melalui kisah bangsa Israel ini, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk menjaga dan menguasai hati kita, sehingga ketika kita akan jatuh di dalam nafsu kedagingan kita, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, karena kita bukan lagi hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh dari Tuhan. Tuhan menentang persahabatan dengan dunia yang bisa membawa manusia terjerat di dalam nafsu kedagingan, karena persahabatan dengan dunia itu akan berujung kepada kebinasaan dan menjadikan kita musuh Allah. Sedangkan melakukan kehendak Allah menjadikan kita memiliki kedamaian, sukacita dari Tuhan, dan menikmati berkat jasmani dan rohani dari Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari setiap kita di dalam sisa hari yang akan kita lalui di tahun 2023 ini, kembali kita mengingat lagi pencapaian apa yang sudah kita peroleh selama 2023 ini. Ingatlah, jangan pernah lupakan Tuhan, sehingga hidup kita boleh semakin lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita menyongsong tahun yang baru 2024. Kita menjadi lebih lagi setia, taat akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.